Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya untuk perkuliahan Google Ads ya. Jadi di pertemuan kali ini saya mau kasih tambahan istilahnya suplemen ya, suplemen untuk materinya. Jadi sekarang saya mau ngebahas tentang Google My Business atau Google Business School. Yang mana ini salah satu fitur dari Google Ads, salah satu fitur dari Google, dan ini gratis, dan ada kaitannya nanti dengan Google Ads. Jadi nanti kalau kalian masuk lagi ke iklan search kalian, terus masuk ke extensions, ya, iklan dan ekstensi, ya, extensions, itu kalian akan menemukan yang namanya nanti extensions location, ya. Nah, extension location ini cara ngebuatnya itu, pertama kalian harus punya dulu yang namanya Google My Business. Jadi selain ini bermanfaat juga untuk kalian saat membuat Google Ads, ini bermanfaat juga secara organik ketika ada orang mencari kata kunci yang berkaitan dengan produk atau jasa kalian. Oke, contohnya seperti apa? Sekarang kita bahas ya. Oke, so kita sekarang masuk dulu. Saya akan share screen. Nah, jadi di sini, misalkan nih ya, sorry, ini aku salah buka screen. Aku akan share screen ke ya. Misalkan nih kalian lagi cari sewa mobil di Surabaya, ya kan? Ketika kalian nyari sewa mobil di Surabaya di search engine Google, maka yang paling atas muncul apa di sini? Iklan ya, iklan Google Ads. Search. Nah, kenapa Google Ads search? Tahunya dari mana? Dari sini ya, ada tulisan AD-nya. Lalu ketika kalian scroll down lagi, jadi yang di atas ini masih iklan, iklan, ya. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya, kalau mungkin orang awam ya, itu ngomongnya Google Map. Tapi sebenarnya ini namanya Google My Business atau Google Business School. Baru setelah itu di sini ada organik, SEO, lalu bentar ya. Oke. Nah, jadi menurut kalian penting nggak punya Google My Business? Ini gratis loh. Penting ya. Nah, kenapa? Karena dengan apalagi yang punya bisnis lokal itu maksudnya yang dalam satu lokasi, satu daerah gitu ya. Jadi ini penting gitu karena kita nggak boleh gitu hanya mengandalkan iklan saja, tapi kita juga harus muncul di berbagai platform gitu. Salah satunya ya ini Google My Business. Oke, nah selain itu pertama dia gratis, kedua kalau kamu pakai Google My Business itu orang bisa dapat informasi tentang bisnis kamu, baik itu websitenya, misalnya kita klik website, bisa lihat ya. Atau bisa juga kita meminta direction atau arah. Jadi misalkan agar orang mengunjungi toko kita, ya, kita get direction, kita minta direction. Jadi biar kita diarahkan untuk ke ini ya. Terus pertanyaannya, ini kan ada banyak Google Ads, sorry ya, mobil. Nah, ini yang banyak ya, view all. Kalau kita view all, banyak banget yang muncul. Ya. Jadi selain pertama gratis, di situ kita ada fitur namanya review. Jadi kalau dengan fitur review itu, kita kan bisa tuh mendapatkan istilahnya review dari customer kita. Gitu. Ya, itu ada menunjukkan nomor handphone kita, bisnis kita, alamat bisnis kita, penting. Jadi GMB ini merupakan satu tools yang powerful, sehingga sayang sekali kalau sampai nggak dipakai. Nah, sekarang saya akan share cara untuk membuat Google My Business. Oke, so pertama kalian masuk dulu ke Google My Business, ya, dari Google My Business, ya, terus kita masuk ke account Google My Business. Oke, nah ketika udah masuk ke Google My Business, pilih
Ini kalau karena saya kan udah punya ya. Jadi oke, nah kalian kan belum pernah bikin ya. Jadi nanti pasti tampilan awalnya seperti ini. Dan oh iya, satu alamat itu bisa loh untuk berbagai macam um, bisnis itu bisa. Oke, nah oke, tampilan kalian seperti ini ya pertama ya. Lanjut aja kita langsung masukkan nama bisnis ya. Misalkan saya ini mau bikin untuk ya demo aja deh, demo. Ini idea. Misalkan kita bikin kosmetik gitu ya, kosmetik shop. Ya. Nah, jadi kalau saya bisa ngasih saran ke kalian, itu di dalam penamaan pastikan kalian pakai nama brandnya, lalu kategorinya apa. Misalnya ini, atau enggak saya bikin laundry aja deh. Misalnya saya bikin Zahra laundry kiloan, misal apa cuci bersih laundry kiloan, ya kan? Jadi pertama nama brandnya dulu, lalu dia apa kata kuncinya, misalkan nama brand saya cuci bersih, lalu laundry kiloan, oke? Terus kalian pilih berikutnya. Nah, di sini kategorinya kamu isi, kategorinya apa? Laundry, misalkan cuci. Nah, ini kategorinya apa? Nah, untuk pemilihan kategori ini, kalian harus pilih dari yang udah ada ya. Jadi misalkan yang udah ada tuh kategori bisnisnya ini. Ya udah kamu pilih dari sini. Kita nggak bisa create yang baru. Ini pilih dari suggestionnya Google. Oke, berikutnya. Oke, nah sekarang kan intinya kita itu buka toko. Jadi kalau Google My Business ini lebih bagusnya itu untuk orang yang punya toko offline. Gitu. Jadi untuk toko yang bisa dikunjungin. Nah, ini walaupun sebenarnya kalau kalian punya bisnis dan tidak bisa dikunjungi, maksudnya kalau saya hanya melayani pelanggan itu online, itu juga bisa. Jadi kalau enggak, berarti pilih yang tidak ya. Oke, nah sekarang kamu tulis alamatnya di mana. Misalkan Bungkut, Sri, Kota, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Apakah ini bisnis Anda? Jadi dia kayak melihat gitu yang dekat-dekat sini ada ini gitu kan. Tidak satu pun. Ya. Nah, ketika kalian melayani pelanggan di luar jangkauan, kalian tulis daerah mana. Ya. Oh, saya Gresik, Sidoarjo, Baru misalnya. Baru. Ini bisa kecamatan ya. Jadi kalian kecamatan Tungkut misalnya. Nah, kecamatan mana. Jadi bisa sampai kecamatan. Levelnya itu kalau di breakdown, ke kecamatan, kota, kabupaten, provinsi. Ya. Terus kalian masukkan nomor handphonenya berapa, nomor telepon kontaknya. Lalu udah punya website belum? Kalau udah punya website, langsung di copy paste di sini. Atau kamu mau pakai website gratisan dari Google My Business. Itu bisa pakai. Nah, kalau udah selesai. Oke. Nah, ketika selesai, jadi gini ya. Setelah kalian membuat Google My Business, itu ada beberapa proses verifikasi. Karena gini, kita baru bisa mengoptimasi Google My Business dengan cara posting, dengan cara pasang foto, itu ketika akun kalian sudah teroptimasi
udah terverifikasi. Nah, terverifikasinya gimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, bisa jadi langsung terverifikasi otomatis. Oke, nah itu biasanya kadang tuh kalau emailnya itu umur emailnya lama, gitu tuh dia bisa langsung terverifikasi. Atau yang kedua, via OTP atau lewat telepon ke nomor yang tadi udah dimasukkan. Atau yang ketiga, itu melalui pos surat. Jadi pastikan alamatnya itu betul ya. Alamatnya itu kalian betul masukkannya. Nah, nanti setelah kalian udah masukin OTP, nanti kalian akan menerima, ketika kalian sudah memasukkan ini, data ini, misalkan melalui kantor pos, kalian akan mendapatkan amplop dari Google yang isinya adalah nomor PIN. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan untuk proses verifikasi. So ya. Lanjutkan. Oke. Nah, ini kita bisa menambahkan kira-kira apa sih yang bisa kita layani atau produk apa sih yang kamu jual. Misalkan laundry, saya juga bisa melayani laundry sepatu. Atau saya bisa melayani laundry antar jemput. Ini kamu masukkan dulu. Lalu kalian harus mengisi ya jam buka. Oke, diisi dulu jam bukanya itu hari apa aja. Misalnya, laundry saya itu hanya buka dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Nah, itu silakan kamu isi semuanya disamakan ya. Oke, nah, disamakan, kemudian tutupnya juga, ya tutupnya misalkan jam 20, kalian harus samakan juga jam 20. Oke. Lalu silakan kamu isi deskripsi. Nah, apa yang harus kamu tuliskan di deskripsi? Yang pastinya kalian harus menjelaskan tentang bisnis kamu itu apa. Yang kedua, tips dari saya adalah kalian kan sudah diajari riset kata kunci, ya kan? Pastikan kalian memasukkan kata kunci di dalam deskripsi ini, gitu ya. Coba diisi dulu nanti, lalu ditambahkan. Nah, lalu foto. Nah, foto ini itu sangat bisa untuk kalian pasang. Ya, jadi foto-foto yang berkaitan dengan bisnis kalian, produk kalian, itu silakan kalian pasang di sini. Oke, nah sekarang saya langsung masuk ke dashboardnya. Jadi di sini dashboardnya kalian nanti ketika kalian bikin Google My Business. Apa aja yang harus dilengkapin? Yang pertama pastinya info ya, kalian harus langsung ke info. Info itu ini harus detail ya, mulai dari namanya apa ya, nama tadi itu tipsnya adalah kalian kasih brand ditambah dengan kata kunci. Oke, lalu kategori. Jadi kategori. Nah, untuk kategori ini kan tadi waktu awal kan kita masukkan hanya satu ya. Tapi saran saya kalian bisa maksimalkan masukkan sampai minimum 3 ya. Misalkan apalagi cuci. Misalnya cuci jok mobil, misalkan saya menangani jok mobil juga. Dan cuci apa lagi nih? Misalkan saya cuci tempat mesin cuci nggak maksudnya. Tempat reparasi baju binatu kan? Lagi tambah yang menurut kalian itu sesuai gitu ya. Tambah sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Udah kayak udah cukup ya, ini aja yang untuk terapkan. Oke, kalau udah kita lanjut area layanan. Ini kamu benerin juga ya, tadi kan masih belum, misalnya belum detail. Ini kamu detailkan lagi. Misalkan saya punya laundry, terus area mana aja yang saya cover, itu kamu detailkan aja. Oke, misalkan aku sampai Sidoarjo, sampai Surabaya, atau detail per kecamatan juga. Terus pastikan kalian ini ya, pastikan memasukkan jam buka. Ini nggak usah skip aja nomor telepon ya. Nah, ini yang saya tadi cerita. Jadi,
kalian nih kalau nggak punya website, jangan khawatir karena di sini Google My Business bisa bantu untuk membuatkan website kalian. Ini ya. Tapi namanya gratisan ya, itu otomatis kalau gratisan ya kayak gini. Nanti kalian tinggal ngedit aja. Ngeditnya di mana? Ngeditnya di sini, di dalam sini. Jadi ketika kalian posting, bikin postingan, bikin apa, nanti akan masuk di sini. Otomatis akan terupdate. Ganti foto, nanti otomatis terupdate. Jadi kalian nggak benerin langsung dari website ini, tapi kalian ngebenerinnya itu dari sini, fitur-fitur di sini. Ya, oke. Nah, nanti keunggulannya kalau kalian pakai Google My Business itu ada beberapa. Yang pertama, gratis ya kan. Terus abis itu kalian nanti akan mendapatkan insight. Saya akan menunjukkan yang udah ada insight-nya. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan insight. Insight itu insight kata kunci gitu. Terus insight kira-kira orang itu mencari kata kunci Anda itu seperti apa. Lalu kira-kira orang itu yang ngeklik telepon, ngeklik get direction itu berapa orang. Itu bisa. Lalu keunggulannya adalah kita bisa mendapatkan ulasan, ya kan? Kita dapat verifikasi ulasan dari customer kita. Oke. Terus kita juga bisa mendapatkan pesan. Jadi ada fitur kalau misalkan ya nah ini kan Google My Business nih, ya kan? Nah, ketika di sini kita bisa kalau bukanya pakai handphone ya, nanti ada fitur namanya message. Jadi nanti orang-orang bisa langsung mengirim message di situ. Nah, foto ini harus kalian update ya, secara berkala. Misalnya, at least posting seminggu 3 kali atau setiap hari untuk foto. Dan ini kita baru bisa ngelisting foto ketika sudah terverifikasi. Oke. Nah, di sini juga ada buat iklan langsung ya. Jadi, ini saya bilang tadi di awal, jadi kita bisa langsung mengiklankan Google My Business di Google Ads. Jadi bisa langsung buat iklan di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas untuk optimasinya. Saya coba akan pakai akun yang udah akun saya yang udah running. Banyak sih. Oke, nah jadi gini, ketika udah jadi, ya, apa yang harus dioptimasi? Oke, pertama adalah postingan. Pastikan secara berkala kalian itu memposting, ngebikin postingan. Simple banget, cuman modal gambar sama kata-kata doang, ya. Jadi pilih foto yang sesuai dengan produk atau jasa kalian, lalu pastikan kalian membuat artikel yang menggunakan kata kunci. Oke. Terus untuk infonya sekali lagi saya tekankan dilengkapin. Mulai dari nama. Nama di sini kan ada nama brand, lalu di sini saya menggunakan kata kunci. Lalu menggunakan kategori minimum 3. Ya, alamatnya ditulis. Terus di sini jam operasionalnya ditulis ya. Terus deskripsinya ditulis. Oke. Nah, lalu saya akan tunjukkan insight. Ini ada fitur insight di mana kita bisa cek performance dari iklan kita, dari Google My Business kita. Ternyata dalam 1 bulan itu Google My Business saya ditemukan oleh orang karena terpicu kata kunci sewa truk pindahan. Banyak 14 kali, truk ekspedisi, Andira, dan lain-lain. Lalu di sini ternyata Google My Business saya muncul itu paling besar 85,2 itu karena orang mencari keyword. Ya kan? Kalau yang hijau itu direct ya. Direct itu orang langsung ketik Andira Jaya Perkasa gitu. Atau branded. Oke. Nah,
Kelihatan ya ini. Terus di sini ternyata orang itu dari sebulan ini saya mendapat 12 telepon itu dari GMB. Jadi begitu orang lihat ini Google My Business saya, orang langsung yang call, ya kan? Call ini 12. Jadi orang langsung klik tombol call ini 12. Terus orang yang visit website, ini visit website, ya, tidak dipakai website juga lupa. Oh ternyata masih pakai. Ya. Jadi lengkapin Google My Business kamu, jadi biar ininya lengkap. Oke, lalu ada yang request direction, jadi mereka klik ini, direction. Oke. Oke, nah gitu ya insight-nya ya. Lalu reviews. Oke, pastikan kalian itu mengisi reviews. Meminta customer kalian mengisi reviews. Karena reviews ini merupakan salah satu tips optimasi agar Google My Business kamu bisa tampil di atas. Oke, dan pastikan kalian membalas. Ini belum sempat membalas. Ya, jangan lupa dibalas ya. Nah, jadi gini ya, yang namanya masih ada di ranah review. Yang namanya review, kita tuh kan sebisa mungkin kita dapatnya ratingnya bagus. Tapi tidak dipungkiri, kadang itu ada customer yang memberikan rating jelek. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah langsung japri beliau, ya, karena kita nggak bisa hapus, ya kan? Langsung kita japri beliau, minta maaf, ya, lalu tanya apa yang bisa kami lakukan. Japri bisa dan langsung dibalas di sini juga, gitu ya. Langsung dibalas juga di sini, di reply. Misalkan terima kasih atas saran Bapak, ya kan? Terima kasih atas penilaian Bapak. Apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan saya? Gitu. Jadi jangan langsung di counter dengan marah-marah juga, tapi harus di counter dengan elegan. Oke? Nah ini messaging. Saya juga akan aktifkan dari ini. Fitur message ini diaktifkan via ini ya, Google Apps ya. Lalu foto. Nah, pastikan kalian sering-sering posting foto ya. Oke, nah terus misalnya nih kalian itu satu tim gitu ya, itu kalian bisa memberi akses kepada tim kalian untuk handle Google My Business juga dengan cara tadi kita add users, lalu kalian add users aja, lalu kalian ketik emailnya, gitu ya. Oke, nah so silakan dioptimasi apa lagi penjelasan saya, silakan dieksekusi ya, itu menjadi PR kalian. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? So, terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.